Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, di dalam juga menghidupkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita sedikit menurut kemampuan mempelajari tentang masalah ilmu. Saya mohon maaf kepada para bapak sekalian yang
berapa minggu tidak bisa ngaji. Ya maklum memang sudah besi tua. Mudah-mudahan ke depan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengharapkan syafaat beliau, maka satu wasilah yang sangat mudah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah ialah kita merawat warisan yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang ditinggalkan kepada kita ialah ad-din. Sedangkan agama tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Makanya ketika Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, di situ ada beberapa kelompok sahabat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada satu kelompok yang membahas ilmu. Maka melihat beberapa kelompok tadi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih duduk dengan kelompok sahabat yang sedang membahas ilmu. Banyak masyarakat yang salah persepsi. Kalau diajak ngaji membahas ilmu itu biasanya berat untuk hadir. Tapi kalau diajak beramal, berzikir dan lain sebagainya, ringan untuk datang. Sebaiknya sama-sama didatangi. Dan majelis ilmu adalah jauh lebih tinggi pahalanya dibanding majelis-majelis yang lain. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran. Kalau saya tidak salah berada di dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini nantinya akan sirna. Mengapa demikian? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena Allah akan menunjukkan kepada kita bahwa segala selain Allah itu terbatas. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita lihat generasi-generasi kita, pendahulu-pendahulu kita, semuanya berpulang ke rahmatullah. Termasuk kita-kita nantinya juga akan kembali kepada Allah. Hanya kita semua sebenarnya sadar bahwa kita tidak kekal di dunia ini, dan nanti pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Namun yang sangat perlu, kalau kita ingat bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, maka marilah
kita persiapkan bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering liwat di kuburan. Kita sering mengantar saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Tapi jarang dari kita yang mampu mengambil ibrah, yang mampu mengambil satu hikmah dari kita melihat bahwa saudara-saudara, orang-orang tua, pendahulu-pendahulu kita yang tadinya ada di sekeliling kita, sekarang tinggal batu nisannya. Kita melihat kubur itu tenang. Bahkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kadang-kadang dia seharian berada di kuburan. Ketika ditanya kenapa kok kamu sering senang berada di kuburan, dia bilang, ya saya senang bertetangga dengan orang yang tidak pernah ngerasani orang. Saya senang bertetangga dengan orang yang tenang. Di samping itu beliau mengambil ibrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Setelah kita ingat orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas, orang yang pandai ialah orang yang sadar dirinya akan kembali kepada Allah, lalu dia mempersiapkan bekal untuk itu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kadang-kadang kalau mengantar jenazah sudah kita tertawa, kadang-kadang berbicara yang tidak baik. Setelah sampai di kuburan, dia kadang-kadang banyak di antara kita yang kadang-kadang duduk di maesan, duduk di kuburan. Padahal menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di kuburan itu sebenarnya lebih baik kalau dia duduk di atas mowo sampai terbakar pantatnya daripada duduk di kuburan. Jadi kalau kita mau duduk, ya duduk, jangan sampai duduk di atas kuburan, tapi duduklah di tempat-tempat yang biasa, yang tanah gitu. Kadang-kadang ngambil enaknya, kadang-kadang duduk di maesan, kadang-kadang duduk di risnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, sahabat Abu Hurairah berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah. Fajalasa ila qabri faqala, maka Nabi duduk di celah-celah kubur tadi. Lalu beliau bersabda, faqala ma ya'ti ala hadzal qabri min yaumin illa wa huwa yunadi bisautin talqin dzalik. Apabila datang ada satu jenazah di kubur, ketika
mayit tadi dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur tadi berbicara. Dengan apa? Bilisanin talqin dalik, dengan pembicaraan yang fasih, yang mudah untuk dipaham. Apa yang dibicarakan oleh kubur tadi? Mukhatabalil mayyit, yang pembicaraan kubur tadi ditujukan kepada si mayit. Kubur tadi mengatakan, ya ibna Adam, kaifa nasitani? Hai manusia, bagaimana kau melupakan aku? Alam ta'lam anni baitul wahdah. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku ini adalah rumah kesendirian? Jadi kalau orang meninggal itu kan satu orang, tidak mungkin rombongan. Kalau kita ada acara mungkin bisa rombongan, tapi kalau mati enggak rombongan. Masuk ke dalam kubur juga perorangan, kecuali kalau saat ini yang terjadi di jalur Gaza itu, masya Allah, saudara-saudara kita kaum mukminin, kaum muslimin, bahkan anak-anak sekolah itu sekian ratus itu dikubur di satu tempat. Bahkan kalau bapak dan saudara-saudara itu menyaksikan bagaimana kejamnya orang-orang Yahudi, anak-anak itu didorong begitu saja terus ditembak. Yang lebih mengerikan lagi, ada satu sekolah yang menteri pendidikannya mengatakan sekolah ini sudah selesai. Karena apa? Tidak ada satupun dari murid sekolah itu yang hidup. Ketika diserang oleh Yahudi, yang mereka sudah tidak mempunyai peri kemanusiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah. Yang sudah meninggal, yang jumlahnya tidak kurang dari 9.000 orang, itu mudah-mudahan Allah catat sebagai syuhada. Dan untuk Yahudi Israel, semoga Allah melaknatnya dan mudah-mudahan Allah menghancurkannya. Mari kita baca Fatihah, kita tujukan kepada saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini sedang berjuang mempertahankan agama Allah, mempertahankan tanah airnya. Semoga mereka diberi kekuatan iman oleh Allah dan segera diberi kemenangan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi kubur mengatakan ana baitul wahdah, saya adalah rumah kesendirian, lalu apakah bisa kita mencari kawan? Apakah bisa kita membawa teman? Kalau membawa teman sesama manusia tidak mungkin. Tapi ada ittakhudus suhbah bikathrati qiraatil Qur'an. Bawalah sahabat, bawalah teman
bawalah pendamping untuk kamu ketika berada di alam kubur, yaitu ketika hidup di dunia, perbanyak membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita usahakan untuk istiqamah. Sebelum kita membaca, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berkat kalammu yang suci, firmanmu yang agung, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran ini menjadi perbaikan bagi hatiku yang rusak, menjadi penerang bagi hatiku yang gelap, menjadi pembersih bagi hatiku yang kotor, menjadi obat bagi hatiku yang berpenyakit. Jadikanlah hatiku hati yang salim, sebagaimana Allah kehendaki, bahwa hati yang salim adalah hati yang penuh dengan rahmat dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Jadi ketika kita dikubur seorang diri, maka marilah kita bawa teman, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, kubur itu mengatakan kepada si mayit, ana baitul zulmah, aku adalah rumah kegelapan. Kalau kita di rumah kita, Masya Allah, terang benderang. Kalau kita di rumah kita, Masya Allah, seperti di masjid ini, Alhamdulillah. Tapi lain keadaannya dengan di dalam kubur. Kubur itu gelap. Maka marilah kita bawa lampu dari dunia ini. Bukan kita harus membawa listrik, bukan harus membawa petromak, bukan harus membawa senter dan lain sebagainya, tapi fanawwiruha biqiyamil lail. Bawalah lampu untuk bisa menerangi kita ketika kita berada di dalam kegelapan kubur, dengan kita memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Usahakan salat malam ini jangan kita tinggalkan walaupun hanya 2 rakaat. Syukur-syukur kalau bisa lebih banyak dari itu, akan lebih banyak pahalanya. Tapi usahakan setiap malam jangan sampai kita tidak salat tahajud, tidak salat al-lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak membiasakan salat malam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau bapak ingin bangun malam tepat waktu, pakai apa? Pakai alarm ya. Kalau para bapak mau saya beri ijazah, alarm yang paling singkat dan insya Allah 99 pasti. Sebelum kita membaca, minta kepada Allah, ya Allah, saya
minta kepadamu untuk saya bisa bangun jam sekian. Apa yang kita baca? Baca la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 3 kali, setiap kalinya tahan napas. Jadi membaca la ilaha illallah itu 7 kali, tahan napas. Kalau Bapak mau, saya ijazahkan. Dan kebetulan yang pernah saya ijazahi mengatakan benar, kita bangunnya tepat waktu sebagaimana yang kita inginkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kubur tadi berkata kepada si mayit, ana baitut turab, saya adalah rumah dari tanah. Memang di sekeliling kita tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah tanah. Kalau di rumah kita tidur di atas kasur yang empuk, bantal yang bagus, selimut yang tebal untuk melindungi kita dari dingin dan lain sebagainya, untuk menjaga kenyamanan kita ketika kita tidur. Tapi di kubur tidak demikian keadaannya. Kita di sekeliling kita, di atas kita, di bawah kita, di kanan kiri kita hanyalah tanah. Maka agar kita bisa enak di dalam kubur itu, maka hendaknya kita membangun rumah untuk kita tempati ketika kita berada di alam kubur. Dengan apa? Memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh, kita dahului dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering saya sampaikan kepada para bapak, maka mari kita istiqomahkan setiap malam kita sholat taubat 2 rakaat. Sebelum sholat kita mohon kepada Allah yang sebelumnya kita ingat-ingat dosa-dosa kita yang lalu, dosa apa yang kita lakukan seharian sebelum kita tidur. Nah, ini apa-apa yang tidak benar, apa-apa yang salah, apa-apa yang mendatangkan dosa, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak amal saleh, zikir dan lain sebagainya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beramal istiqamah sangat diperlukan. Jadi kita harus mempunyai gampangannya jadwal, bahwa setiap malam saya akan membaca tasbih sekian, membaca kalimat thayyibah sekian, membaca istighfar sekian, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sekian, membaca istighfar untuk ayah dan ibu kita sekian. Ini harus kita biasakan, kita kerjakan. Ketika satu saat kita tidak bisa mengerjakan, dibayar di siang hari. Kalau kita kebetulan tidak bisa mengerjakan tapi kita bayar di siang harinya,
maka berarti istiqomah kita itu tidak putus. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga kubur itu termasuk dikatakan baitud dud. Di dalam kubur itu banyak binatang. Selain cacing dan ulat, juga binatang-binatang yang lain ada. Maka kita harus membangun benteng supaya kita selamat dari binatang-binatang itu, dengan kita membiasakan setiap saat kita memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Utamanya dalam setiap kita akan melakukan hal yang baik, dan ketika kita mau makan, mau minum dan lain sebagainya, biasakan awali dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abqa ainakisul barakah. Setiap perkara yang baik yang dilakukan tidak diawali dengan membaca bismillah, tidak diawali dengan kita ingat kepada Allah, maka perkara itu walaupun baik, nakisul barakah, kurang keberkahannya. Utamanya ketika makan. Orang makan kalau tidak baca bismillah direwangi syaitan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi makan dengan para sahabat, datang seorang badui. Orang tadi tahu-tahu datang, duduk, langsung makan, sehingga makanan itu cepat habis. Lalu Rasulullah melihat itu, beliau bersabda, seandainya dia membaca bismillah, makanan itu cukup untuk kita semua. Makanan yang ketika kita makan kita awali dengan baca bismillah, makanan satu orang bisa cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa cukup untuk 4 orang, dan seterusnya. Tapi kalau kita makan tidak ingat kepada Allah, makanan 2 orang bisa habis untuk 1 orang. Makanannya untuk 4 orang bisa habis untuk 2 orang. Karena apa? Ditolong oleh syaitan makannya. Diceritakan di dalam salah satu hadis bahwa ada 2 syaitan. 2 syaitan ini berkawan, lama berpisah. Satu saat mereka ketemu lagi, yang satu tambah gemuk, yang satu kurus. Akhirnya yang kurus ini bertanya, bagaimana kamu kok bisa gemuk seperti ini? Dia bilang, ya, saya bersama dengan orang yang ketika dia masuk rumah tidak menyebut nama Allah, ketika makan minum dia tidak menyebut nama Allah, bahkan ketika kumpul dengan istrinya dia tidak menyebut nama Allah, sehingga aku bisa ikut semuanya. Makanya aku menjadi gemuk. Kamu kenapa kok kurus? Dia bilang, ya, aku bersama dengan orang, dia mau masuk rumah baca bismillah, keluar rumah dia nyebut nama Allah, makan minumnya selalu menyebut nama Allah, buka pasang pakaiannya dia menyebut nama Allah, mau kumpul dengan istrinya dia menyebut nama Allah, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Nah, ini bukan cerita, bukan dongeng. Ini adalah sabda, terjemahan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita usahakan apa yang kita lakukan agar mempunyai nilai. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kubur mengatakan kepada si mayit yang baru dimasukkan ke dalam kubur itu, kubur mengatakan, ana baitus su'al mungkar wa nakir. Saya adalah rumah tempat mungkar nakir menanyakan kepada si mayit. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agar kita di dalam kubur itu enak, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-qabru, kuburan itu, imma raudhatun min riyadil jannah. Jadi kuburan yang sempit, yang gelap, yang serba tanah, itu dengan izin Allah bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi kebun surga. Orang yang mendapat kenikmatan kuburnya menjadi terang dan luas, bahkan dia lebih enak dari ketika hidup di dunia. Karena apa? Karena si mayit tadi ketika hidup memperhatikan bekal yang akan dibawa. Kita sering melihat orang yang sudah dikubur sekian tahun, ketika dibuka seperti baru dikubur, utuh jasadnya. Satu contoh, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ketika oleh pemerintah Saudi mau dipindah, dibongkar kuburnya, dilihat jenazahnya itu tetap utuh seperti baru. Bahkan kuburan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu sudah berapa puluh tahun ke sekarang, itu ketika dibuka jenazahnya utuh, tidak ada kekurangan apapun. Dan orang yang ketika di dunia banyak berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang banyak zikir ketika masuk ke dalam kubur tidak ada kesulitan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sedangkan orang yang tidak mempunyai bekal, mereka akan kesulitan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita mampu membawa bekal yang cukup untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih kita selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang sahabat ketika dia meninggal, ketika dia ditanya oleh malaikat,
tentang baginda Nabi. Orang tadi mengatakan orangnya ada di atas. Dari orangnya itu dekat dengan Rasulullah. Jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian, amal yang harus kita perbanyak adalah istighfar dan sholawat. Sholawat ini ukuran kedekatan kita dengan Rasulullah. Bahkan satu ulama ditanya, Rasulullah ditanya, orang membaca sholawat 1 kali dibalas oleh Allah dengan rahmat 10 kali. Itu ya Rasulullah, apakah orang yang berselawat dengan hudurul qalbi atau ghafil? Maka dijawab oleh Rasulullah, sekalipun dia dalam keadaan ghafil dan dalam posisi apapun sholawat itu dibaca, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan setiap harinya jangan sampai kurang membaca sholawat, paling tidak 300. Ada yang mengatakan 700. Siapa orang yang istiqamah dengan hati yang tulus membaca sholawat setiap hari 1000, itu dikatakan dia tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Jam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha menyadari akan terbatasnya umur. Mari kita berusaha untuk membawa bekal untuk menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ma huwa husnul khatimah? Apa itu husnul khatimah? InsyaAllah malam minggu yang akan datang akan kami sampaikan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita merenung sejenak. Kita kenang kedua orang tua kita. Mari kita sadari bahwa kita ini sangat sedikit sekali bakti kita kepada orang tua kita ketika masih hidup. Sekarang beliau sudah berada di alam barzakh sana. Maka marilah untuk birrul walidain, untuk bakti kepada orang tua tidak pernah diputus oleh Allah. Sekalipun orang tua kita sudah berada di alam kubur, maka mari kita ngemis belas kasih sayang Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, kekhilafan, dosa dan apa saja dari kekurangan ayah dan ibu kita, semoga Allah ampuni. Kubur bagi ayah dan ibu kita semoga diluaskan oleh Allah, diterangkan oleh Allah, dan diberi kenikmatan di dalam kuburnya. Ayah dan ibu kita semoga Allah bebaskan dari siksa kubur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzakh, namun dilupakan oleh sanak familinya, oleh anak cucunya. Kasihan mereka mengharap dan mengharap. Marilah kita berbagi, kita mohon kepada Allah untuk mereka. Semoga mereka juga amal baiknya diterima oleh Allah. Kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita. Mari kita sadari bahwa amal baik kita sangat sedikit, banyak kekurangannya, banyak ketidakikhlasannya, tetapi dosa kita sangat banyak. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita diberi kemampuan untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah anak cucu yang saleh dan salihah. Semoga mereka semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak kita mudah-mudahan ketika kita berada di alam barzakh, semoga anak-anak kita selalu ingat kepada kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua ketika masih hidup, usahakan ada waktu tertentu setiap harinya, jangan kadang-kadang, untuk mendoakan anak-anak kita, untuk ngemis taufik dan hidayah Allah untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang kuat imannya, yang patang ibadahnya, yang mukhlis hatinya, menjadi anak yang saleh. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sering saya sampaikan, sebelum sholat biasakan baca satu ayat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Di hati kita mohon kepada Allah, kita dan anak cucu kita jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Semoga majelis ini diterima oleh Allah. Semoga majelis ini makbul indallah. Walaupun nampaknya sederhana, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasin,
Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.